Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farah Putra Aprilia dari kelas PAI 3B Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan inspirasi pendidikan agama Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak bisa mengakui keislaman kita tanpa memahami ilmu agama Islam. Bagaimana bisa kalau kita tidak memahami ilmu dari agama Islam, lalu kita mengamalkan sesuatu halnya dari ilmu itu, maka hendaklah kita menuntut ilmu. Itu kewajiban dari Allah seperti dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, seperti pembahasan tadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian apabila suatu hal Allah tetapkan suatu itu misalnya halal dan haram, maka kita hendaklah sebagai umat yang beriman sami'na wa ata'na, atau yang artinya kita dengar dan kita taat oleh perintah yang Allah tetapkan tadi. Nah, seperti kebiasaan kita sehari-harinya, biasanya kita melakukan aktivitas seperti misalnya kita mencuci piring, kita membaca buku, memasak, dan lain-lain. Lalu terdengarlah suara azan, maka kita hendaklah menyegerakan sholat, seperti kita buru-buru siap-siap untuk wudu lalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sama halnya dengan kita menuntut ilmu, hendaklah kita juga bersemangat seperti kita hendak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ilmu itu lebih besar keutamaannya dan atau kebutuhannya daripada makanan dan minuman, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Manusia itu lebih memerlukan ilmu daripada makan dan minum, karena makan dan minum itu hanya dibutuhkan 2-3 kali dalam sehari, sementara ilmu itu dibutuhkan setiap waktu. Kemudian maksud ilmu di sini kita mencari ilmu syar'i atau ilmu agama tentang keagamaan. Kemudian keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Ilmu juga menyebabkan kita pertama mempermudah kita dalam jalan menuju surga. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah mempermudah jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ilmu juga adalah warisan dari para nabi Kemudian ilmu itu yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia setelah meninggal. Jadi seperti hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, jika seorang manusia telah meninggal, maka terputuslah amal-amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Kemudian, yang keempat, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, yang paling takut pada Allah adalah orang yang beriman. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28,
yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilman atau orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir, orang yang berilmu juga Allah akan angkat derajatnya, seperti pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Masya Allah sekali ya, dalam menuntut ilmu Allah akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Nah, jadi kita juga apabila kita sudah mempunyai ilmu, kita hendaklah tidak sombong kepada teman-teman kita atau kepada orang, karena kita sudah bisa memahami ilmu, menguasai suatu ilmu lebih besar daripada orang atau teman kita. Maka hendaklah kita ajarkan ilmu kepada mereka, hendaklah juga kita tidak pelit ilmu, karena ilmu itu luas. Kita mempelajari suatu ilmu, kita tuh baru cuman tahu secuilnya doang, baru cuman sedikit, karena ilmu itu tidak terbatas ya. Jadi hendaklah kita sangat berbaik hati, melapang dada untuk menyebarkan ilmu kita kepada teman-teman, terutama ilmu syar'i tadi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf atas kehilafan saya, dan kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.